Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer pada mata kuliah Jaringan Komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Afan Syarifuddin dengan NIM 4612420004. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung menuju aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan memulai praktikumnya ya. Sebelum kita memulai praktikum, kita lihat dulu paduan yang telah disediakan oleh Pak Subhan, yaitu seperti yang sudah terlihat pada layar ya paduannya. Oke, kita langsung menuju saja ke layar utamanya. Di sini kita sudah disediakan dua router, yang pertama router 3 dan router 4. Lalu kita diperintahkan untuk menghubungkan device-device ini ke dalam melalui router ini ya. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan router 4 dan router 3, kemudian router 3 ke router 4. Oke teman-teman, jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan menghubungkan perangkat device ini ya agar dapat terhubung, yaitu dengan cara memberikan alamat IP pada masing-masing device. Untuk memberikan alamat IP ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama menggunakan cara manual dan yang kedua menggunakan cara otomatis. Nah, untuk yang pertama ini kita akan mencoba menggunakan cara yang manual terlebih dahulu. Caranya, kita akan memberikan IP address pada PC2 ya. PC2, langsung aja kita klik, kemudian kita pergi ke desktop, kita klik IP configuration. Nah, di sini kita langsung masukkan aja alamat IP-nya yaitu 192.168.1.2. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.128. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1 ya. Nah ini kita cek. Nah ini alamat IP-nya sudah terlihat ya. Itu 192.168.1.2. Lalu kita akan coba juga pada laptop kedua, kita akan coba berikan alamat IP secara manual 192.168.1.193. Dan untuk subnet masknya masih sama 255.255.128. Untuk default gateway-nya 192.168.1.129. Mohon maaf, ini 130 ya, salah tadi. Oke, kita lihat ini alamat IP-nya sudah ada. Lalu yang akan kita lakukan, kita akan coba hubungkan antara PC2 ke laptop 0 ini. Yaitu kita klik, kita pergi ke command cmd, kita klik ping, kita ketikkan alamat IP yang laptop 0 tadi 192.168.1.130. Kita enter. Nah, ini ya, masih ada 25% loss. Kita coba lagi.
Oke, kita coba lagi. Nah, ini ya, udah berhasil. Berarti pada PC 2 dengan laptop 0 ini udah terhubung, yaitu dengan cara kita memberikan IP secara manual. Nah, namun ada cara yang lebih cepat yang dapat kita gunakan, yaitu cara otomatis, yaitu dengan cara kita memberikan alamat IP menggunakan DHCP. Oke ya, jadi kita akan memberikan IP secara otomatis menggunakan DHCP, kan tetapi kita perlu mempersiapkan hal berikut. Yang pertama, kita mempersiapkan nama pool, kemudian yang kedua kita persiapkan network subnet masknya, kemudian yang ketiga kita persiapkan default routernya. Oke, langsung saja kita akan mulai. Kita menggunakan PC 2, kita klik, kemudian kita pergi ke terminal. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama, kita masukkan IP DHCP pool LAN 1, karena kita yang pertama kita kasih nama LAN 1. Dan kita enter. Setelah itu kita masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0, kemudian subnet masknya 255.255.128. Kita enter, kemudian kita masukkan default routernya, yaitu 192.168.1.1. Kita enter, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita akan memberi nama yang untuk LAN 2 ya. Caranya hampir sama, IP DHCP pool LAN 2. Kemudian kita masukkan boxnya, yaitu 192.168.1.128. Kemudian subnet masknya sama, 255.255.128. Kemudian kita masukkan default routernya, yaitu 192.168.1.129. Oke, kita enter, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita cek pada IP configuration-nya, kita ubah ke DHCP. Nah, ini udah muncul ya secara otomatis IP address-nya, IP DHCP request successful, berarti ini udah berhasil. Kemudian kita lihat pada PC 4, stop IP configuration. Oke, kita coba lagi. Nah, ini juga sudah berhasil ya, 192.168.1.2. Ini sudah berhasil. Dan kita cek pada laptop 0. Kita ubah ke DHCP. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita cek juga pada PC 3. Nah, ini juga sudah berhasil.
Oke, jadi tadi kita sudah berhasil ya memasang IP DHCP-nya, mengatur IP address-nya secara otomatis. Namun agar tidak terjadi konflik, maka kita perlu memasukkan perintah berikut, yaitu IP DHCP excluded address. Kita masukkan 192.168.1.1, kemudian kita enter, kita masukkan yang kedua, DHCP excluded address 192.168.1.129. Oke. Oke ya. Udah berhasil. Kita cek sekali lagi. Oke, ini. Oke, jadi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan menghubungkan laptop satu ini ke dalam access point ini. Yang pertama, kita klik laptopnya dulu. Kemudian kita off-kan laptop ini. Kita taruh ke bawah. Kita klik WPC 300N, kemudian kita tutup lagi, kita nyalakan. Setelah itu kita keluar, kita pilih access point, kemudian pada access point kita pilih config, kita ganti nama terlebih dahulu, yaitu menjadi UNES. Oke, setelah selesai, kita pergi ke port 1, kita berikan nama yang sama, port status UNES. Untuk keamanannya kita disable saja, kita tidak memberikan password apapun. Setelah itu kita close lagi, kita kembali ke laptop. Kita klik pada desktop, kita klik PC wireless, kemudian klik connect, kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini udah muncul ya UNES, kita klik kemudian kita connect. Nah, ini udah aktif ya. Kita lihat apakah IP-nya sudah ada. Nah, ini IP address-nya sudah ada, 192.168.1.132. Berarti ini sudah terhubung ya. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan hal yang sama terhadap router 4. Kita akan mengkonfigurasi router 4 menggunakan PC5. Terlebih dahulu kita hubungkan menggunakan kabel konsol. Kemudian kita pergi ke terminal. Kita enable terlebih dahulu. Kemudian kita config T. Oke. Setelah itu kita masukkan interface-nya, yaitu interface G0/1 terlebih dahulu. Untuk IP address-nya yaitu kita masukkan 10.10.10.T129. Subnet mask-nya 255.255.255.T192. Oke, kita nyalakan ya, no sub. Udah nyala, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita berpindah ke yang kedua, yaitu interface G0/0. Kita
enter, kita masukkan IP address-nya, yaitu 10.10.10.193. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Kita enter, kita no shutdown. Oke, sudah nyala, kita exit terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu ya, apakah sudah terhubung atau belum. Oh ya, ini sudah berwarna hijau, tandanya sudah terhubung. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Kita akan memberikan IP address pada masing-masing device ini, namun kita akan memberikannya secara otomatis menggunakan IP DHCP seperti yang tadi setelah kita lakukan pada router 3 ini. Oke, kita langsung aja klik C5, kemudian kita masuk ke terminal. Oke, kita masukkan ini DHCP full LAN. Untuk namanya kita samakan kayak yang tadi ya, menggunakan LAN 1 dan LAN 2. Dan kita enter, kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.128, kemudian subnet masknya itu 255.255.255.192. Oke, kita enter. Setelah itu kita masukkan default routernya, yaitu 10.10.10.129. Kita enter, kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan pada LAN yang kedua, IP DHCP full LAN 2. Kita enter, kita masukkan networknya yaitu 10.10.10.192 dan subnet masknya 255.255.255.192. Kita enter, kita masukkan default routernya yaitu 10.10.10.193. Oke, setelah itu kita exit. Oke, agar tidak terjadi konflik, kita masukkan perintah IP DHCP excluded. Begitu kita masukkan 10.10.10.129. Kemudian yang kedua sama IP DHCP excluded address 10.10.10.193. Oke, kita close. Kita lihat pada IP configuration-nya, DHCP-nya. Oke, ini sudah di set ya, 10.10.10.130. Oke, berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita cek pada device yang kedua, desktop IP configuration DHCP. Oke, ini juga sudah berhasil, 10.10.10.194. Lalu kita akan coba ping menggunakan command prompt, yaitu ping 10.10.10. Untuk jaringan yang tadi ya, kita lihat terlebih dahulu.
IP-nya. Yaitu 10.10.194. Oke, ini masih 25% loss. Kita coba lagi 10.194. Oke ya, ini sudah berhasil, 0% loss. Oke, berarti ini sudah berhasil ya. PC 5 sudah bisa terhubung dengan PC 6. Lalu langkah berikutnya yaitu kita akan menghubungkan router 4 ini menuju router 3, kemudian router 3 menuju router 4. Oke, jadi sekarang kita akan menghubungkan, yang pertama kita akan menghubungkan router 4 terlebih dahulu ke router 3 ya. Caranya kita menggunakan PC 5, kita klik, kemudian kita masuk ke terminal, klik OK. Oke, kita enable terlebih dahulu, kita config. Oke. Setelah itu kita masukkan perintahnya ip route 192.168.1.0, kemudian kita masukkan subnet masknya 255.255.255.128, dan kita masukkan 10.10.10.2. Oke, kita enter. Kita masukkan juga IP. Ini hampir sama ya, namun yang kita ubah hanya yang ini, kita ganti menjadi 128. Oke, kemudian kita enter, kita exit. Kita coba ping ya, 192.168.1.1. Oke, kita enter. Oke, ini sudah berhasil ya, ini sukses. Tadi kan router 4 sudah bisa terhubung ke router 3 ya. Lalu kita juga akan menghubungkan router 3 ke router 4. Caranya sama, namun kita akan menggunakan PC yang 2 ini. Kita klik, kemudian kita pergi ke terminal. Oke, kita enable terlebih dahulu, kita config deh. Kemudian kita masukkan IP 10.10.10.128 dan subnet masknya 255.255.255.192 dan 10.10.10.1. Kita enter. Melakukan yang sama, namun kita ubah yang ini ya, kita ganti menjadi 192. Oke, kita enter, kita exit terlebih dahulu. Kita akan coba ping ke 10.10.10.129. Oke, ini sudah terhubung ya, 100%.
Sudah sukses, berarti kita sudah berhasil. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan praktikum jaringan komputer. Yang pertama tadi kita sudah menghubungkan device-device ini kepada router 3. Kemudian kita sudah dapat mengeset IP address baik secara manual maupun secara otomatis. Kemudian kita sudah dapat menghubungkan laptop ini pada access point UNES ini. Kita juga sudah bisa menghubungkan perangkat device PC5 dan PC6 pada router 4. Kemudian kita menghubungkan router 4 ke router 3 dan juga sebaliknya router 3 ke router 4. Jadi kita sudah selesai pada praktikum ini. Apabila ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika memang ada kesalahan, saya minta koreksi, yaitu bisa menuliskan pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.